Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Adityawan, NPM 06.2020.1.07295. Saya mau mempraktekkan hasil dari pertemuan 3. Di sini pertama yang pertama harus diperhatikan di sini adalah membuat database-nya dahulu. Untuk membuat database sendiri seperti yang ada di modul, di mana kita harus membuka cd. Karena ini sudah dibuat, jadi nanti tinggal masuk aja ya. Sum Nah, di sini kita pakai database db underscore oke, sudah masuk. Untuk mengecek database ini kita cek dulu ya, jadi biar enak. Dan ini untuk menunjuk tabelnya adalah gudang. Sementara ada ini tadi pernah saya coba. Oke, sebelum itu masuk dulu ke programnya. Di sini saya package entity, ada entity abstrak dan entity biasa. Abstrak di sini untuk memecah. Jadi abstrak ini biasanya kalau ada admin atau mahasiswa itu biar bisa terpecah gitu. Nah, di sini saya deklarasikan ada merek, size, dan jumlah fish yang ada dalam database tersebut. Dalam class abstrak ini ada yang constructor, string merek, size, dan fish. Begitu pula ini menunjuk pada ini, dan ini menunjuk pada constructor tersebut. Sama halnya pada baris kedua dan ketiga. Untuk aksesor di sini getter dan setter kita buat ya untuk semuanya dari merek, size, sama fish. Oke, lanjut ke gudang entity. Nah, untuk pada gudang package entity ini kita tambahkan sebuah kode khusus yaitu ID. Nah, ID di sini kita beri hak akses protected. Nah, di sini dari agar bisa mengakses merek, size, dan fish, kita extend gudang entity abstract. Ini maksudnya menurunkan semua variabel yang ada di gudang entity abstract kepada gudang entity ini. Nah, untuk penambahan ID ini ditambah dengan aksesor setter dan getter ini. Jadi ditambahkan tadi untuk merek, size kan di sini nggak ada, tapi bisa dipanggil. Kenapa? Karena ada action ini. Jadi variabel yang di induknya itu bisa dipakai di sini dengan menggunakan super. Super ini untuk memanggil yang beda kelas gitu. Ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke koneksi dulu. Nah, di sini banyak import dari Java yang harus importkan, karena kalau tidak maka akan terjadi error. Di sini untuk objek statement disingkat stmt. Untuk result set kita buat rs, get connection pertama sama dengan 0. Nah, ini untuk defaultnya. Root ini sebagai seperti admin gitu agar bisa mengakses database tersebut. Nah, di sini adalah nama database. Jadi kalau misalnya database-nya namanya sepatu gorilla, nanti tinggal diubah di sini. Nah, untuk class for name driver ini adalah
lanjutan dari program method get connection. Jadi ini untuk mengonekkan ketika data kita bisa terkonek dengan database atau tidak. Oke, lanjut pada gudang controller. Nah, di sini ada package controller. Ini untuk membantu mengontrol gudang model. Lebih membantu ke gudang model. Kenapa? Karena menghubungkan antara program dengan database. Di sini harus ada konstruktor yang sesuai dari insert, display, update, dan delete. Nah, ini untuk tambahan karena ada tanda pentung yang harus, tanda seru yang harus diklik. Jadi kita klik saja. Setelah itu masuk pada gudang model. Nah, pada gudang model ini saya masukkan pada package model import entity gudang entity. Nah, ini untuk memanggil yang gudang entity yang sudah ada ID-nya tadi. Controller koneksi DB ini untuk mengimport koneksi DB. Nah, ini untuk array list, maksudnya untuk database kan ada banyak, jadi menggunakan array. Protect koneksi DB. Nah, ini untuk menginisialisasi koneksi DB diwakilkan dengan koneksi. Nah, untuk array list diwakilkan dengan gudang. Lanjut di sini publik gudang model ada fungsi koneksi get connection. Nah, ini untuk mengkonekkan. Untuk di sini ada function synchron. Ini untuk mensinkronkan data ke tabel gudang. Nah, di sini untuk menyambungkan dari aplikasi ke database perlu ada yang namanya sinkronasi. Nah, sinkronasi ini koneksikan untuk mengaku koneksi DBRS kan result tadi sama dengan koneksi statement execute query dalam kurung SQL. Nah, ini akan dieksekusi. Jika tidak, maka akan masuk ke catch. Nah, di sini akan terkoneksi pada merek, size, dan fish dan ID pada database-nya. Sekarang masuk ke function insert. Di sini fungsinya ada ID, string, merek, size, dan fish seperti biasa tadi. Gudang add ini untuk menambahkan gudang entity. Nah, untuk string SQL, nah di sini adalah insert into gudang. Nah, maksudnya ini adalah masuk ke gudang sini. Nah, ini kan nama tabelnya kan gudang. Nah, di sini kan ada merek, size, fish, dan ID ini. Nah, di sini ada suatu tampilan function di mana kita bisa menampilkan data sepatu tersebut yang ada di gudang. I sama dengan 0 karena indeks dari bilangan dimulai dari 0. Ini dibuat kurang karena dimulai dari 0. Jika jumlah item misalnya ini 2, kan otomatis indeks ini kan 0 dan 1. Maka I harus kurang dari gudang size. Maksudnya gudang size adalah jumlah item yang sudah terinputkan tadi. Jadi ini bukan kurang sama dengan, tapi sudah benar kurang karena kita mengikuti indeks yang ada. Nah, di sini adalah merek, size, fish, ID disesuaikan sesuai penandaan. Lanjut kepada function update. Di sini string ID sama seperti tadi, cuma bedanya di update gudang set merek. Nah, ini petik ini menandakan karakter. Di sini petik menandakan karakter. Terus juga, nah where's ID ini maksudnya set where, update where.
Update where ini untuk mencari data sebagai patokan. SQL string format, SQL merek, ID koneksi execute ini untuk mengeksekusi SQL ya, seperti halnya pada insert tadi untuk mengeksekusi SQL tadi. Nah, setelah proses eksekusi selesai maka data diupdate. Nah, setelah itu maka data akan disinkronasi. Nah, jika ini tadi gagal maka masuknya ke sini, update gagal. Nah, setelah itu ada function delete. Delete sama halnya seperti yang di atas, patokannya tetap sebagai yang ID. Ketika ID-nya cocok, ada yang cocok, maka data telah terhapus. Data dihapus dulu, lalu keluar tulisan data telah terhapus. Nah, jika proses penghapusan tidak berhasil, maka di sini data gagal terhapus. Oke, langsung masuk. Oh ya, untuk library-nya jangan lupa konektor untuk bisa connect ke SQL yang sudah disediakan ASLab, diimportkan pada libraries. Caranya add library. Nah, untuk yang belum ada pasti di create dulu, namanya sesuaikan, nanti tinggal oke, add. Nah, ini add jar, tunjuk ke file yang ada, nanti tinggal add library saja. Oke, sebelum itu masuk ke main. Oke, nah untuk package main ini kita mengimport dulu controller gudang controller. Maksudnya ini menunjuk pada package controller di kelas gudang controller. Nah, ini untuk Java Tool Scanner biasa. Untuk peninputan ini pakai objek input untuk standarnya. Untuk input system sebagai objek controller ada gudang. Nah, di sini langsung pada mainnya dan sinkron. Ini untuk pendeklarasian pilihan digunakan untuk switch case. Ketika ada tampilan masukkan pilihan dan diinput angkanya, otomatis kan masuk pada pilihan ini. Pilihan ini bertipe data integer, maksudnya numerik. Nah, di sini switch, misalnya ini pilih 1 2 3 4 5. Nah, ini nanti bakal terpilih di sini. Pilih 1, misalnya ini diisi 1 tadi ya, maka yang function yang dikerjakan adalah create, terus ini read, terus ini update dan delete sesuai angka yang dipilih di sini, karena ini angka. Kalau misalnya di sini string atau karakter, maka di sini tanda petik. Kalau karakter itu petik 1, kalau string itu petik 2. Jadi sama saja, tinggal pengaplikasiannya saja, bisa dilakukan sesuka hati. Nah, ketika well tidak sama dengan 5, maka proses selesai. Nah, ketika angka yang dipilih bukan 5, maka proses perulangan akan tetap terjadi. Oke, setelah itu masuk. Nah, ini tadi kan di case 1 kan ada create. Create ini bisa masukkan ID, merek, size, base sesuai yang ada pada tabel tadi. Nah, setelah itu disebutkan di sini ada ID, merek, size, dan base. Ini static void read, ini untuk memanggil fungsi di model tadi ya, untuk penampilan lah. Nah, di sini untuk update hampir sama dengan input, cuma bedanya di awal disebutkan dulu ID-nya berapa yang mau diubah, jadi kita milih dulu. Mungkin bisa kita tambahkan entah nama, merek, size atau ukuran. Nah, ini untuk delete, input ID, patokan kita pada ID bila mau update ataupun delete ya.
kita run. Nah, sebelum itu karena di sini sudah ada database-nya, kita hapus dulu biar bagus. Delete 1, oke. Kita 4. Oke, kita lihat data dulu ya, udah kosong atau belum. Nah, di sini juga kita cek apakah terhubung atau tidak. Nah, empty maksudnya adalah kosong. Ya, kita adjust. Oke. Proses create dulu ya. Untuk create ID kita buat 1, merek Adidas, size 40, jumlah barang ada 30-an. Kita lihat. Oke, sudah masuk. Kita coba tambah lagi 1, merek Puma. Salah, maaf. Puma. Nah, ini gagal. Kenapa? Karena yang ID-nya harusnya tidak boleh seperti itu. Nah, yang ini inputan kedua tidak masuk. Kita coba inputkan lagi ya. ID 2, merek Puma, size 30, untuk piece-nya 20-an. Kita lihat. Nah, sudah masuk kan? Oh, bentar, ini ada yang pop. Coba kita delete dulu. Nah, ini sudah benar lagi. Kita coba fungsi ketiga yaitu update. Di sini yang mau saya update adalah di ID 1. Merek Bambang. Oke. Kita lihat ya. Nah, sudah berubah. Untuk delete kita coba ya. Oh, bentar. Di database ini saya cek apakah sudah jadi Bambang. Oke, sudah benar. Nah, untuk delete kita coba ID nomor 2 saja. Nah, kita cek di sini. Nah, nomor 2 sudah dihapus. Nah, kita coba lagi ya, menghapus nomor 1. Apakah masih ada? Nah, empty. Ya, jadi dari sini kita bisa pahami penginputan kita harus terhubung dengan database yang ada pada MySQL yang ada pada exam. Dari membuat, menampilkan atau menghapus harus tetap sinkron. Nah, di sini sudah berhasil langkah-langkah yang kita lakukan. Dari saya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.